Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desta Lutfiasi Pajara dengan NPM 231000382 sudah membaca buku logika dari Dr. Andes Haji Mundiri dari halaman 1 hingga 17. Hal pertama yang saya baca adalah pengertian dari logika ini. Logika ini terbagi menjadi dua bahasa, yaitu dari bahasa Latin dan bahasa Arab. Dari bahasa Latin berasal dari kata logos, yang artinya adalah berkata atau sabda. Dan satu lagi ada dari bahasa Arab, yang artinya mantik, yang berarti berkata atau terucap. Biasanya logika ini identik dengan kata-kata yang bisa dibilang logis, tidak logis. Nah, logis ini adalah artinya masuk akal, dan tidak logis itu tidak masuk akal. Lalu disebutkan dalam buku Logic and Language of Education bahwa mantik ini adalah penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode berpikir yang benar. Serta ada juga menurut Irving M. Copy bahwa logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan mana penalaran yang benar dan mana penalaran yang salah. Selanjutnya juga ada sejarah di mana pada abad 2 Hijriah, pada masa penerjemah ilmu-ilmu Yunani ke Arab, umat muslim mulai tertarik dengan logika, di mana logika ini mulai ramai di kalangan luas, yang akhirnya timbul pendapat yang menyangkut pautkan dengan agama. Beberapa ulama pro kontra dalam memperdalam ilmu logika. Namun jumhur ulama memperbolehkan hal ini, tetapi hanya untuk orang-orang yang cukup akal dan kokoh. Yang maksud kokoh ini adalah kokoh imannya. Selanjutnya ada abad ke-13 hingga abad ke-15, di mana beberapa para ahli ini mempertengahkan logika yang sangat berbeda dengan metode Aristoteles yang biasa dikenal dengan logika modern. Nah, Raimundus Lulus memberitahu bahwa metode ini seperti pengertian aljabar dengan maksud membuktikan kebenaran tertinggi. Beralih dari situ, pada abad ke-17 hingga ke-18, Francis Bacon mulai mengembangkan metode induktif, di mana menyusun logika aljabar. Tujuannya untuk membuat sederhana pekerjaan akal serta memberikan kepastian. Di abad ini juga Immanuel Kant menemukan logika tradisional, yang dimana logika ini untuk menyelidiki bentuk-bentuk pemikiran yang mengatasi batas pengalaman. Serta berujung pada abad ke-19, logika dipandang hanya sekedar psikologis dan metodis yang diajarkan oleh W. Wunji, Dewey, dan M. Baldwin. Dari yang saya baca juga ada arti ilmu, yang berarti ilmu ini pasti identiknya dengan pengetahuan serta ilmunya sendiri kan. Pengetahuan ini adalah apa yang kita tahu dengan yakin dan tanpa keraguan, sedangkan ilmu adalah sekumpulan pengetahuan. Lalu pengetahuan modern dikenal sebagai ilmu atas kelompok ilmu yang terbagi menjadi dua, yaitu ilmu a posteriori dan ilmu a priori, di mana ilmu posteriori ini adalah ilmu yang kita peroleh atau pengetahuan, sekumpulan pengetahuan yang menjadi ilmu yang dapat kita peroleh dari hasil pengalaman ini sendiri, seperti ilmu kimia, ilmu alam, ilmu hayat, serta ilmu kesehatan. Sedangkan ilmu priori adalah ilmu-ilmu yang tidak diperoleh dari pengalaman dan percobaan, tetapi bersumber pada akal itu sendiri. Juga ada bagian dari arti pikiran. Arti pikiran di sini adalah di mana sempat disinggung sebelumnya bahwa logika mempelajari hukum-hukum, patokan-patokan, serta rumusan-rumusan berpikir. Namun tidak hanya mempelajari itu saja, tetapi pemikiran dalam bentuk yang paling sehat dan praktis.
Nah, jalan pikiran ini dapat dipengaruhi oleh keyakinan, pola berpikir kelompok, kecenderungan pribadi, atau bahkan pergaulan serta sugesti. Banyak juga pemikiran yang dapat diungkapkan sebagai luapan emosi atau cacian, kata pujian, atau perkataan keheranan atau serta kekaguman. Ada juga pemikiran yang diungkapkan dengan argumentasi secara selintas sehingga benar untuk memutarbalikkan kenyataan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun golongan. Nah, di sini juga ada dua objek penyelidikan logika. Yang pertama adalah objek material dan kedua ada objek formil, sehingga dapat dikatakan bahwa pikiran adalah identik, tidak berbeda satu sama lain dan bukan tambahan bagi masing-masing. Dan ada juga perkataan bahwa pikiran adalah perkataan serta perkataan adalah pemikiran. Kata-kata yang mewakili pikiran bukan sekedar coretan pena, namun merupakan susunan dari kata-kata yang mewakili maksud yang lengkap. Susunan tersebut memuat pemikiran yang disebut proposinya. Selanjutnya ada arti benar, di mana arti benar ini adalah persesuaian antara pikiran dan kenyataan serta persesuaian atau tidak adanya pertentangan dalam dirinya, di mana bisa dikatakan bahwa suatu pertanyaan dikatakan benar jika tidak mengandung pertentangan dari awal hingga akhir, seperti seorang bisu yang pandai berdebat. Dapat difikirkan dengan logika bahwa seseorang yang bisu tidak dapat berbicara dan tidak mungkin dapat berdebat. Selanjutnya ada cara mendapatkan kebenaran. Di sini cara mendapatkan kebenaran terbagi menjadi dua cara. Cara pertama adalah induksi, adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Kalau secara singkatnya sih bisa disebut dari kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus ke kenyataan yang bersifat umum. Contohnya seperti besi dipanaskan memuai, seng dipanaskan memuai, emas dipanaskan memuai. Jadi kesimpulannya semua logam jika dipanaskan dapat memuai. Cara yang kedua adalah cara deduksi, di mana cara deduksi ini adalah kebalikannya dari induksi, yang berarti bahwa kenyataan-kenyataan umum menjadi kenyataan-kenyataan khusus. Seperti semua logam bisa dipanaskan dan dapat memuai. Tembaga adalah logam. Jadi kesimpulannya, tembaga bila dipanaskan akan memuai. Nah, pernyataan umum ini menjadi dasar pemikiran deduksi. Selanjutnya juga ada pembagian logika. Nah, pembagian logika yang saya ketahui ada dua, yaitu logika naturalis dan logika artifisialis. Logika naturalis adalah kecakapan berlogika berdasarkan kemampuan akal bawaan manusia. Sedangkan logika artifisialis atau logika ilmiah cenderung berpikir lurus dan menjadi terbatas dan tidak mungkin terhindar dari masalah. Di sini juga mempelajari logika formal, di mana dasar-dasar persesuaian dalam pemikiran dengan penggunaan hukum-hukum, rumus-rumus, patokan-patokan berpikiran benar. Serta logika material adalah cara berpikir induktif yang digunakan. Adapun manfaat logika, di mana logika membantu manusia berpikir lurus, efisien, tepat, dan teratur untuk mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan. Logika menyampaikan kepada berpikir benar lepas dari berbagai prasangka, emosi, dan keyakinan seseorang. Karena itu ia mendidik manusia bersikap objektif, tegas, dan berani. Suatu sikap yang dibutuhkan dalam segala suasana dan tempat. Hanya ini yang bisa saya sampaikan.
Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.